Tahun 2013 tahun dimana aku masih SMA guys. Dulu aku SMA di SMA Negeri 2 Ciamis. To give you context, jadi aku lahir di Bandung. Keluarga aku memang asli dari Bandung, tapi kita move ke Ciamis tahun 2000 dan aku memang pas itu udah dibesarkan memang udah di Ciamis langsung gitu. KTP Ciamis dan aku menganggap kalau dari aku memang orang Ciamis gitu. Um, Aku dulu TK di Ciamis, SD Ciamis, SMP di Ciamis, dan SMA pun di Ciamis. Keluarga, alhamdulillah, datang dari keluarga yang berkecukupan secara ekonomi, namun ada sepak terjangnya di saat aku SMA, nanti aku ceritain. Terus keluarga kalau dari papa kerja di PNS, tapi udah pensiun. Kalau almarhum mama dulu memang sempat buka semacam butik buat keluarga, tapi akhirnya buka warung kios di rumah di garasi sampai akhirnya sekarang ya maksudnya dulu sebelum meninggal udah nggak kerja sama sekali gitu. Aku punya 4 orang kakak. Yang pertama udah meninggal. Aku punya kakak namanya Kak Putri, Kak Bunga, Kak Satria, aku main AA ya, Aom, Teh Putri, Teh Bunga, sama Eteh yang udah meninggal almarhum. Dan aku anak terakhir bungsu guys, dan masing-masing pun punya pekerjaan yang tentu saja di bidangnya mereka gitu. Aku SD di SD Janggala, sekolah SD 9 Ciamis, tapi kalau zaman sekarang banget disebut SD 3. SMP dulu SMP 2 Ciamis, dan sempat melakukan student exchange ke Malaysia di SMK Pressing 141 Putrajaya di Kuala Lumpur. Nah di SMA 2 Ciamis, dan sempat juga mendapatkan program khusus dari UPI dan juga dari organisasi di Australia. Jadi aku langsung ke Melbourne untuk sekolah. Itu cuma 8 orang dipilih se-Jawa Barat dan Indonesia untuk sekolah di ada areanya, dan sekolahnya ditetapkan langsung oleh pihak tersebut, dari UPI dan Indo Auste Ltd. Di sana aku sekolah di Melbourne di Paterson's River Secondary College, di mana ya alhamdulillah orang Ciamis datang ke Australia untuk sekolah di SMA di sana, dan banyak banget pengalaman nanti yang aku bakal share juga, nggak akan sekarang, nanti di video selanjutnya. Lalu di SMA aku aktif banget di berbagai macam bahasa, misalnya ekskul bahasa, ekskul keorganisasian, seni, budaya. Dulu aku SMA dan SMP aku rangkap aja ya organisasi aku dulu lakukan. Aku ikut seni tari, karawitan, seni budaya vokal, solo vokal dan vokal grup, teater, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, biology club, math club, anak LKTI ya, yang karya ilmiah, terus PMR aku pernah ikut juga, OSIS, dan yang paling aktif banget di Paguyuban Mojang Jaka Ciamis. Itu salah satu platform yang buat aku menjadi who I am today right now. Itu aku bergerak di organisasi kepemudaan dan budaya dan pariwisata itu tahun 2013. Jadi memang setelah aku pulang dari Australia, aku langsung mengikuti Mojang Jaka Ciamis gitu. Itu seperti duta wisatanya di daerah masing-masing. Di Jakarta misalnya Abang None gitu. Tapi alhamdulillahnya karena mungkin ini di daerah, jadi banyak banget kegiatan daerah yang kita bisa lakukan. Dan itu pun cikal bakal aku langsung terjun ke masyarakat gitu. Singkat cerita di SMA tahun 2013, alhamdulillah menuai banyak prestasi, juga aktif banget di tadi aku sebut di duta wisata gitu di Mojang Jaka Ciamis, duta generasi berencana dan KB dari BKKBN, dan juga duta IM3 gitu. Jadi aku fokus ke remaja, pemuda, dan juga anak-anak, dan biasanya ibu-ibu di daerah-daerah, karena itu sasaran target utama untuk edukasinya. Datang ke daerah-daerah, ke tempat terpencil, ke komunitas-komunitas. Jadi aku udah memang menjalankan youth empowerment dan community development lebih dari 9 tahun teman-teman semuanya. Aku dulu pas SMA aktif banget dan alhamdulillah ranking 1 tuh zaman dulu, juara umum. Kalau SMP, SD kayaknya nggak, misalnya kayak memang nggak juara umum lah. Kalau SMA alhamdulillah aku juara umum. Aku anak IPA guys, aku anak IPA, punya cita-cita untuk menjadi seorang dokter anak. Dulu aku punya mindset dan negeri ini dan membantu masyarakat
Yang pertama, dengan menggunakan akal pikiran menjadi seorang dokter, aku bisa, ya namanya dokter kan intelektual harus tinggi banget ya. Bagaimana kita bisa membantu orang dengan skill kita gitu, dengan bidang kesehatan, nyawa gitu. Yang kedua, aku ingin membantu mental health teman-teman yang misalnya advokasi mengenai anti bully dan juga human rights itu melalui dengan hati aku gitu, maksudnya dengan telinga dan hati mendengarkan dan juga memberikan bantuan secara mental support. Itu menjadi seorang psikolog dulu tuh dan juga ahli komunikasi. Terus aku ingin menggunakan my voice, raise my voice for the voiceless, for the unseen and the unheard. Itu ingin menjadi aktivis dan juga diplomat dulu ya, duta besar dengan bisa menangani isu-isu human rights, international politics dan juga advokasi. Tapi dulu memang kekeh ingin jadi dokter, jadi aku akhirnya ambil jalur IPA. Ranking 1 jauh ambil banyak kegiatan dan juga kontribusi masyarakat dan prestasi. Ranking 1 juga UN tertinggi. Namun di sinilah titik dimana dulu kan zamannya ada SNMPTN ya. Di SNMPTN aku nggak keterima SNMPTN. Dulu tuh pilihannya kedokteran, pasti kedokteran. Nggak keterima SNMPTN. Akhirnya aku langsung SBMPTN. SBMPTN gak keterima juga. SIMAK UI lah akhirnya. Jadi dulu tuh aku belajar ya guys. Aku tuh seneng banget ngajarin orang. Jadi memang hari-hari aku belajar tuh karena mimpi kedokteran, ambisius banget untuk kedokteran. Dari pagi aku mulai start untuk pergi ke sekolah. Terus kayak gitu beres jam 3, jam 4 karena full day, lalu langsung ekskul. Nah jam 6, jam 5 tuh udah siap-siap untuk bimbel. Tuh aku di Anahel, study club Anahel. Terus gitu jam malam, jam 6 tuh udah mulai bimbel sampai jam 9 malam lah. Sebenarnya aku langsung ngajar ke teman-teman semua yang memang gratis ya, ngajar teman semua kalau saya membutuhkan biologi atau matematika tambahan course-nya. Aku ngajar secara gratis, sama aku suka ngajar, ngebantuin juga guru yang di sana gitu. Dan kebetulan aku bisa gitu, jadi aku punya mindset ilmu harus disebarluaskan, karena kalau misalnya dipendam sendiri ya kita sama aja dong. Misalnya kayak buat sendiri, lebih baik untuk orang lain juga karena bisa bagi orang lain, dan namanya ilmu ibadah ya, sharing the knowledge dan juga jadi chain yang baru gitu, jadi rantai kehidupan. Terus udah gitu akhirnya 9 sampai jam 10-an lah, jam 11 sampai jam 12 malam, dan sampai jam 1 pagi lah aku langsung belajar lagi sendiri pribadi, sampai ngerjain soal-soal, soal banyak kan dulu SBMPTN sebelumnya, ujian ABCDF ya aku kerjain semuanya. Pulang-pulang ke rumah dijemput papa itu sampai jam 3 subuh lah nyampe. Terus tahajud, sholat malam gitu kan, tidur bentar dulu, sholat tahajud, tidur, terus bangun lagi subuh, dan sehari-hari kayak gitu. Dan mungkin siang lagi kalau ada kosong-kosong di sore, aku bantu teman-teman untuk giliran untuk ngajar teman-teman di kelas gitu, dan juga di ruangan atau di rumah teman. Biasanya ngajak teman-teman ngobrol, nonton film yuk di rumah mana, buat tram, atau biasanya kayak kita potluck lah, misalnya kayak kita masak bareng-bareng sambil nonton film, udah gitu kita belajar bareng-bareng. Itu udah hal biasa di kelas. Dan alhamdulillah banyak teman yang support hal tersebut, dan kelas aku memang support banget untuk terus belajar bareng-bareng. Gak keterima lah SNMPTN, dan SIMAK UI. Jujur, ketika ditanya sedih atau enggak, sedih. Mimpi menjadi seorang dokter, aduh gak masuk gitu, gimana ya gitu. Tapi saat itu pun aku udah dapat beasiswa sebenarnya, alhamdulillah, untuk mengambil HI di Presiden University. Nah inilah ya konsep dari private atau swasta dan juga public school atau negeri. Itu yang menjadi perdebatan zaman dahulu kala. Itu pertama, public and private. Yang kedua juga mengenai jurusan. Aku pinginnya kan dokter ya, pilihan pertamanya. Anak IPA pasti kan zaman dulu mengotak-ngotakkan IPA dokter, research atau apa gitu. IPS hukum, HI dan sebagainya, psikologi. Di situ aku mikir lagi kayak, ini gimana ya? Papa dan ya keluarga sedih lah pasti. Dan even keluarga pun kaget ketika kok nggak keterima gitu kan. Sampai teman-teman aku se-Ciamis udah kaget, pernah bukan viral ya, maksudnya kayak jadi salah satu topik yang memang diperbincangkan di Ciamis gitu, di teman-teman SMA. Kok Dais nggak masuk, kok Dais nggak masuk ke dokteran ABCDFG gitu kan.
Sampai akhirnya kayak aku mikir lagi, ini bener gak sih aku pingin, maksudnya kayak takdir aku di kedokteran memang gak bisa gitu, kandas gitu. Sempat ada perdebatan batin gitu. Akhirnya aku mikir lagi, no, I think gak keterimanya aku bukan berarti ini aku bukan yang terbaik, atau misalnya bukan memang yang tidak pantas. Aku mikirnya kayak bukan gitu, tapi lebih kayak oh mungkin ada tempat yang lebih baik lagi buat aku yang sudah disiapkan oleh Allah gitu. Aku mikir lagi kemana ya gitu. Tapi aku pingin di lubuk hati aku pingin ngambil HI sebenarnya gitu. Ada rasa kayak iya deh kayaknya gue anak HI juga, karena semua lomba-lomba yang aku ikutin juga kebanyakan HI gitu yang related ke sana. Aku suka debate, aku suka research, aku dulu udah ikut ASEAN Summit gitu. Dan I think my whole personality masuk ke HI gitu secara, tapi gue nggak ada sandalnya, tapi secara aku kayaknya gue anak HI deh gitu. Akhirnya aku langsung yang nangis, berdoa, istiharoh gimana ya. Udahlah, akhirnya aku bilang ke guru BK sebelum aku bilang ke orang tua aku ke BK, Bu, Pak, aku kayaknya udah mengambil keputusan untuk ambil HI di Presiden University. Diam-diam tuh akhirnya aku mengurusin si program beasiswa tersebut, karena aku full dalam beasiswa karena ditujukan bagi, itu program baru ya di Presiden University namanya Bright program, dibagikan untuk teman-teman yang pernah ranking 1 atau juara umum dan juga prestasinya ada di sekolahnya, dan alhamdulillah ranking 1 tuh juara umum gitu dan prestasinya ada. Jadi akhirnya dapat beasiswa full 100% saat itu, nominalnya 250 juta sampai lulus gitu di HI Presiden University. Ya udah akhirnya aku udah ngomong ke guru-guru, akhirnya aku bilang ke orang tua, papi mami bilang baik-baik bahwa Mi, aku mau ngambil HI di Presiden University karena aku udah nggak sanggup lah melihat sekarang gini. Pertama, keadaan orang tua lagi memang tidak baik secara ekonomi, dan kakak-kakak pun belum maju seperti sekarang gitu. Alhamdulillah sekarang aku udah maju ya. Kalau dulu kan masih benar-benar struggle banget, papa pensiun sampai kita akhirnya banting setir lah gitu. Terus mama akhirnya buka warung, garasi yang tadinya buat mobil udah gak ada mobil, akhirnya kita jual mobil, udah gitu garasi dipakai buat kios, warung di rumah garasi. Bingung lagi. Sekarang kalau memang aku dekat sama Allah gitu ya, untuk ambil kedokteran dan jadi dokter, berapa banyak biaya yang harus disalurkan buat program kedokteran. Aku mikir sampai situ, gak mau, gak tega gitu. Maksudnya kayak orang tua pun udah bayar, sekolah pun udah sangat-sangat alhamdulillah gitu dulu. Dan dulu kan aku udah beasiswa juga ya ke sekolah gitu. Tapi mas aku sekarang kalau misalnya kedokteran berapa ratus juta harus keluarkan, dan itu butuh waktu yang lama. Which mungkin saat perjalanan nanti aku jadi dokter bisa aja aku cari beasiswa lain. Tapi kan maksudnya kayak tega gak sih lu udah orang tua susah payah memberikan dana untuk hidup lu, sekolah SMA dan sekarang kuliah pun banyak struggle yang harus dilaluin. Dan I'm not coming from a privilege dalam economic ya, status economic gitu, yang misalnya kayak sangat very rich family, no gitu. Akhirnya aku mikir lagi gimana ya dan kadang ini, dan akhirnya aku bilang papa udah aku ambil HI aja, gak mau kedokteran. Aku tulis tuh SWOT teknik, aku tulis karena kan papi aku orangnya logik banget. Aku tulis, aku ngambil SWOT, strength, weaknesses, opportunity, and threat. Kalau misalnya kedokteran ini di kampus ini, kalau misalnya HI di kampus ini kayak gini, komunikasi kampus ini kayak gini. Aku tulis, kasih ke mami sama Rum ya, mami coret, nggak salah, dari mami ke papi coret, balik lagi mami, sampai bolak-balik karena aku udah nggak ngomong sama papi lah, karena kita udah kayak agak perang dingin lah, udah nggak ngobrol dulu supaya masing-masing refleksi dulu aja. Karena maksudnya kayak papi memang kecewa bukan karena aku nggak masuknya, tapi kayak kenapa anak kita udah berjuang tapi nggak masuk. Papi ada rasa kecewa seperti itu. Sampai udah kamu kuliah nggak kuliah gimana, jadi aku bilang ya udah aku ngambil aja di HI di Presiden University. Papi bilang nggak bisa dong, itu private. Maksudnya kayak papi kan dulu sama orang tua dan keluarga zaman dulu pengennya negeri, maksudnya negeri. Wah, anak negeri pasti nantinya lulus sukses gitu. Mindsetnya zaman dulu kayak gitu. Aku bilang ya enggak lah, maksudnya kayak ya menentukan kelulusan kan nggak hanya dari faktor kampus dong. Maksudnya kayak mau public kayak mau private kayak itu kan maksudnya balik lagi ke diri kita dan juga kesempatan dan rezekinya aja gitu, dan proses kehidupan kita. Ya namanya mutiara atau berlian kalau udah bersinar ya dimanapun dia berada pasti bersinar gitu, dan setiap orang pasti punya value masing-masing, kita tinggal gali potensinya.
Sampai akhirnya aku mikir lagi, udahlah aku ambil HI di Presiden University dengan gratis, beasiswa udah full gratis, tinggal biaya hidupnya aja gitu. Dengan sekarang keterbatasan ekonomi, mau bilang apa gitu. Akhirnya aku bilang orang tuh udah ambilin aja. Singkat cerita, aku ada refleksi diri bahwa akhirnya gini, aku masih muda, tidak keterimanya aku di kampus tersebut, it doesn't mean this is the end of my life. Aku bilang bahwa don't be afraid before sunset, because like a great person is not someone who will be the best, number one, or winner, but someone who could survive, get up, and face the trouble in their life. Aku langsung mikir gitu, dengan perjuangan aku yang aku lakukan sekarang, dengan apa yang aku punya sekarang, ya udah aku jalanin aja. Apa yang aku punya, aku lakukan yang terbaik. Aku bilang udah, aku mau bangkit dari sini. Akhirnya papi bilang ya udah, kita setuju kamu ngambil HI di Presiden University, which is kampus swasta dengan beasiswa, tapi tunjukkanlah bahwa emang kamu layak di HI dan kamu tunjukkan yang terbaik sebagai anak HI. Aku ambil itu sebagai suatu tantangan dan juga mohon doa restunya. Intinya singkat cerita udah kuliah di sana. Alhamdulillahnya aku IP maintaining sampai 4 IP-nya. Udah gitu aku mendapatkan lomba dulu pertama kali MUN lah, model Indonesia atau simulasi dan PPB secara nasional di UI. Dimana itu salah satu kampus impian aku juga saat itu. Aku bilang ke mami, Mi aku di UI. Nangis Mi. Di keluarga aku kadang disebut Deris atau Raja, tapi aku punya Raja atau Aja. Mi aja di UI Mi. Sedih ya lewatin UI, ada tulisan fakultas kedokteran lah, ada fakultas ini. Tapi lomba di sini sebagai mewakili Presiden University. Mami aku bilang kayak, ya udah nggak apa-apa nah. Kalau emang udah takdirnya di sana ya udah nggak apa-apa. Memang ini Allah udah jalannya seperti ini. Akhirnya aku di sini lomba juara 1 atau best delegate. Aku lomba PIP, alhamdulillah aku juara 1. Aku menang, IP aku pun baik, sempurna, dan aku layak emang menjadi anak HI. Papi mendengar hal itu langsung sujud syukur, menangis haru, dan alhamdulillah kayak merestui semua kegiatan aku di Presiden University. Dan saat itu pun aku udah mikir mindset aku, ya saatnya untuk menjemput takdir lain. Kalau memang hal ini tidak bisa aku lakukan, ya udah aku cari takdir lain yang memang fit dengan karakter aku, kapasitas aku gitu kan. Ya udahlah, alhamdulillah direstuin. Tapi ini menjadi struggle ekonomi saat itu juga. Remember, aku kan facing financial struggles. Saat itu, alhamdulillah, sebenarnya aku udah sangat bersyukur ya, masih bisa kuliah, udah privilege banget bisa kuliah dengan beasiswa dan bisa dibiayai hidup sama orang tua. Tapi biaya hidup aku ya namanya kan di Cikarang ya, Presiden University. Dan Cikarang kan Bekasi itu UMR, masa UMR dan standar hidupnya nggak jauh beda sama Jakarta lah. Mahal, tetap mahal dibandingkan di Ciamis ya. Mungkin di Ciamis dikasih 50.000 itu sangat-sangat cukup, wah gede banget. Kayak nasi pun bisa yang 10 ribuan, 7 ribu sama paket ayam tuh udah dapet. Tapi kan itu di Bekasi susah gitu. Nah saat itu aku dibiayain sama Mami, dikasih uang 50.000 sehari. Itu pun ditransfernya bukan per minggu atau per bulan, per hari. Dan saat itu pun alhamdulillah emang dibantu oleh kakak-kakak. Tapi kan gak selamanya dibantu semua gitu. Ada beberapa hal yang memang aku harus biayai sendiri. Sangat bersyukur dikasih 50.000 sehari. Apakah cukup? Ya harus cukup-cukupin. Tapi kan pasti banyak kebutuhan yang memang tak terduga gitu. Jadi akhirnya aku part time saat itu. Ya zaman sekarang part time udah biasa. Zaman dulu part time bukan hal yang biasa. Sampai akhirnya aku ikut MLM, terus ikut entrepreneur jual ABCDFG, ikut bisnis ABCDFG, jadi MC wedding, singer wedding gitu kan. Agen asuransi, door to door ke puskesmas, jalan kaki naik angkot. Terus marketers, ya kerja di marketing, terus udah gitu menjadi mentor, misalnya buat coach yang memang ada ke institusi yang memang ada pribadi memang pengen aku jadi coach buat beberapa program gitu kan. Aku semua gunakan semua yang ada dalam diri aku sebaik-baiknya sampai akhirnya bisa memenuhi kehidupan aku saat aku S1 dulu di sana. Dan aku nggak bilang ke orang tua dan keluarga aku kalau itu yang terjadi dalam hidup aku, karena aku nggak mau membebani yang udah ada bebannya. Sekarang orang tua punya beban, nggak mau nambah beban lagi. Aku jalani semua dari aku di sana
sampai akhirnya keterima beasiswa ke Belanda. So jangan lupa pantengin terus video selanjutnya, itu bakal aku ceritain tentang perjuangan aku. So don't forget to follow my social media, TikTok dan Instagram aku itu @derisnagara. So thank you so much guys and see you in next episode.